Cerita Sang Kuryang bermula ketika raja yang bernama Sumbi Perbangkara sedang pergi berburu ke hutan. Di tengah perburuannya, dia merasa ingin buang air kecil dan hendak ke semak-semak. Ketika dia sedang menunaikan hajatnya, air seni sang raja tertampung di dalam daun caring atau keladi hutan yang tanpa sengaja diminum oleh seekor babi hutan betina yang sedang betapa menjadi manusia bernama Wayung. Seketika Wayung hamil, dibuatnya dan melahirkan bayi cantik yang diberi nama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi semakin terlihat ketika beranjak dewasa, sehingga banyak dari kalangan raja ingin mempersuntingnya. Bahkan ada yang rela berperang untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi belum ingin menikah, akhirnya dia pergi mengasingkan diri dengan ditemani oleh anjingnya yang bernama Tumang. Suatu ketika Dayang Sumbi tengah asik menenun kain dan tanpa sengaja gulungan benang yang digunakannya tiba-tiba terjatuh karena merasa malas mengambil gulungan tersebut. Entah kenapa terlontar dari lisannya bahwa siapa saja yang dapat mengambilkan gulungan benang tersebut, jika dia perempuan, akan dijadikan saudara. Namun, jika laki-laki maka akan dijadikan suami. Siapapun yang bisa mengambilkan barang benang itu, jika dia perempuan akan aku jadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan aku jadikan suami, ujar Dayang Sumbi. Di luar dugaan si Tumang, anjing peliharaannya, yang mengambilkan gulungan tersebut, dan karena sudah berjanji, akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa yang menjelma menjadi anjing. Dari pernikahan itu lahir anak yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang tangguh dan tampan, gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu dia selalu ditemani oleh anjing kesayangan ibunya yang bernama Tumang. Dia juga tak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya karena memang sengaja dirahasiakan oleh ibunya Dayang Sumbi. Suatu hari ketika Sang Kuryang hendak berburu bersama Tumang, disuruhnya Tumang untuk mengejar babi betina Wayung yang tak lain adalah ibunya Dayang Sumbi. Karena tidak menuruti perintah Sang Kuryang, dibunuhnya si Tumang oleh Sang Kuryang. Hati si Tumang diambil oleh Sang Kuryang dan diberikan kepada ibunya Dayang Sumbi untuk dimasak dan disantap. Mengetahui bahwa yang dimakannya itu adalah hati si Tumang, kemarahannya pun memuncak. Seketika itu kepala Sang Kuryang dipukul hingga terluka dan diusir dari tempat tinggalnya. Sang Kuryang yang merasa kecewa dengan perlakuan ibunya itu pergi mengembara. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dia berdoa kepada dewa untuk meminta petunjuk dan berharap Sang Kuryang lekas pulang kembali. Waktu terus berlalu, tumbuh menjadi lelaki yang gagah dan tampan. Entah berapa lama dia berkelana, hingga tanpa disadarinya Sang Kuryang kembali ke hutan tempat asalnya. Di sana Sang Kuryang terpesona kepada seorang putri yang ditemaninya di tengah hutan, yang tidak lain ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Rupanya Dayang Sumbi memiliki kesaktian yang tinggi sehingga tampak awet muda seperti seorang gadis. Doa Dayang Sumbi terkabul. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, dia
masih terlihat cantik hingga suatu ketika Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi dan dia sudah tidak mengenali Dayang Sumbi sebagai ibunya, bahkan jatuh hati padanya. Begitu pula dengan Dayang Sumbi yang tidak tahu bahwa lelaki gagah tersebut adalah Sang Kuryang, dan mereka pun menjalin kasih. Suatu hari Dayang Sumbi tengah membelai kepala Sang Kuryang. Tanpa sengaja dia menemukan bekas luka karena pukulan yang dilakukan pada Sang Kuryang beberapa tahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi meyakini bahwa Sang Kuryang adalah anak kandungnya. Sang Kuryang yang telah melamar Dayang Sumbi hingga membuatnya bingung dan mencari cara agar pernikahan dengan Sang Kuryang tidak akan pernah terjadi. Akhirnya Dayang Sumbi mengajukan beberapa persyaratan kepadanya, yakni Sang Kuryang harus mampu membuat danau dan perahu serta membendung Sungai Citarum dalam waktu 1 malam. Sang Kuryang menyanggupi persyaratannya ini karena dia telah berguru dan menjadi orang sakti madraguna. Alhasil Sang Kuryang ternyata mampu memenuhi persyaratan yang diberikan Dayang Sumbi kepadanya. Saat semua pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi bingung dan meminta petunjuk kepada dewa. Sang dewa memerintahkan supaya Dayang Sumbi mengibaskan selendang yang dimilikinya, dan secara gaib matahari muncul di ufuk timur, tanda pagi telah datang.